fitrah Allah ini, agama ini, sebetulnya Allah telah memberikan ilham ke seluruh manusia. Karena manusia ini sebelum dilahirkan, dikeluarkan dari tulang rusuk Adam untuk berjanji dengan Allah SWT. Kan ayatnya boleh ya, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka seluruh manusia menjawab, oh Tuhan bisa ini. Benar, Engkau Tuhan kami. Kami akan taat, patuh, akan menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu perjanjian manusia dengan Allah. Makanya pantas manusia itu mengenal Allah. Jadi kalau orang yang taat, patuh sebetulnya kembali kepada fitrah sebetulnya. Ya. Jadi kenapa orang suka kita supaya orang itu disebutkan deui, Pak, supaya kembali kepada Allah. Nah, kenapa ayat-ayat dibacakan terusnya? Dibacakan ayat, orang membaca syaratnya supaya kembali kepada kebenaran. Kan ini mah absurd, Pak ya. Quran itu terus terkena cari-cari, ya sangat aja muter banget, 1000% dia soek. Dan Pak, kalau hadis bisa lain, kita bisa cari, bisa bahasnya hadis, ya. Tapi kalau Quran mah soek, jadi luar biasa. Kalau Bapak mengadakan tiap minggu, ya, tiap Selasa ada Quran atau tapi bagaimana namanya, baca Quran, merenungkan itu sudah benar, Pak. Kenapa? Supaya orang kembali kepada kebenaran. Supaya manusia tidak akan ada alasan, Pak. Karena manusia sudah ada fitrah. Ada bima sana agama ketika umur atau skill dataran awas Quran aja mana ada kamu umur bima nggak usah bahasa Arab kayak gitu mana mesti. Dan itu skill kan dirinya. Padahal Al-Quran hudal linnas, hudal lil muttaqin. Itu harus jadi pandangan, harus jadi patokan. Nah, orang dalam rangka dia lebarnya dalam rangka kembali kepada kebenaran. Ya mungkin saja ya ulama dulu mungkin baca terjemahan itu karena di kalangan pasar itu bahasa Arab terkena diterima. Orang apa coba? Kan apa? Betul kan Pak? Kan kamu paham. Salah satunya Allah memudahkan, ulama memudahkan diterjemahkan, ditafsirkan oleh para ulama. Tafsirkan dia terjemah untuk memudahkan apa? Ya supaya apa? Supaya kembali kepada kebenaran dengan dibacakan. Ya kita lanjut surat Al-A'raf ayat 172 sampai 172 sampai 174. Arab surat keberapa? 172 sampai 100. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id aqada rabbuka min bani adama min zuhurihim Wa id aqada rabbuka min bani min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم alastu birabbikum ألست بربكم qalu bala sahidna قالوا بلى شهدنا an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم وعلى المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون صدق الله العظيم. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Ya. Jadi dijelaskan ayat-ayat Allah, maka supaya kita itu kembali kepada kebenaran, kembali kepada fitrah. Karena fitrah manusia itu sebetulnya sudah ada, tinggal menggosok dan memasak. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara membacakan ayat Al-Quran. Ya, kamu belajar, ikut dulu di majelis. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu ya kedudukan kita, kemudian jangan musyrik, ya, jangan membuat kalian ya. Kemudian kita itu tahu yang namanya Allah itu melalui apa? Melalui kalam Allah. Kan itu ya? Kita jadi tahu. Jadi tidak menurut kebanyakan manusia di benak mereka itu Allah itu, tapi tidak tahu apa-apa. Ya, paham maksudnya? Karena kalau tidak diulang, kalau semua ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, manusia di gede bagai banyak katakan Allah. Di Mekah pada waktu itu juga sama. Ya. Tapi kalau orang ngaji, ya orang yang akrab dengan Quran, ya Allahnya lebih mendalam, tahu Allah itu siapa. Ya banyak. Bedanya Pak, ya, tidak umum. Allah itu siapa tahu. Apa tahunya? Ya Allah berfirman, kalau mau. Ya. Allah berkata membahas Quran, ya. Menyampaikan pesan-pesan, kehendaknya. Tahu dari mana?
Maka setelah kita tahu Allah, ketika kita ucapkan akhir dari hidup kita, mengucapkan ya mau apa, la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga Pak? Surga. Sesuai hadisnya ya, akhir dari ucapan la ilaha illallah maka dijamin masuk surga. Dalam Al-Quran ya, ketika ucapan ini la ilaha illallah, Tuhan kami Allah, kemudian istiqomah, maka ketika bapak ini pulang dari rumah nikah, kemudian dia pun ada bencana, bapak masih yakin ucapan la ilaha atau Rabbuna Tuhan kami adalah semuanya masuk surga. Yakin? Yakin gak saudara? Allah, saya yakin Pak. Siapa yang akan mendampingi? Siapa yang akan menyambut? Malaikat. Karena biasanya kalau orang-orang yang mau meninggal itu biasanya terpikirkan, aduh rumah anak kurang, rumah istri kurang, nah gitu ya, nasibnya kan gitu ya, makannya kemana? Saur malaikat ulah sedih, cek malaikat ya, ulah sedih. Kami yang akan menanggung, kami yang akan melindungi urusan-urusan dunia. Nah gitu ya, itu jadi suruh disampaikan kepada orang-orang yang akhir dari ucapan itu, Rabbuna Allah atau la ilaha. Dan ini tidak gampang, ya. Tidak semua orang paham. Karena kalau ucapan mah gampang, betul Pak. Bapak tiap hari Rabbuna Allah gampang Pak, betul gampang. Tapi makna yang mendalam, keyakinan itu tidak gampang. Perlu ilmu Pak. Perlu mendengarkan, ya, betul Pak? Perlu mendengarkan, perlu ilmu. Kita lihat ayatnya Pak, ini mungkin sering ya kita baca para ulama, para ustaz menyampaikan melalui topik iman, ternyata ada ayat ini sering disampaikan. Nah, dengan kita mengaji akan lebih paham sebenarnya. Surat Fusilat Pak, ayat Fusilat ayat berapa? Surat berapa Pak? Alhamdulillah. Sering, ya. Fusilat ayat 30, 31, 32. Fusilat surat 1, 31, ayat 30, 31, 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة
nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun pada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yes. Shadaqallahul Azim. Mudah-mudahan tidak termasuk. Tapi dalam mudah-mudahan kita berharap minta pertolongan, minta ampunan, kemudian bersikap seperti apa yang tertera dalam ayat ini. Ya. Nah, jadi orang-orang yang terus mengenal Allah, kemudian membaca, merenungkan, mengamalkan dosa, maka akan diberikan ilmu yang bermakna. Nah, beda dengan orang-orang yang tidak tahu, tidak tahu sih, ucapan la ilaha illallah, orangnya jauh dari majelis zikir, jauh dari majelis ilmu. Dia tidak pernah, kan tidak mungkin, betul nggak? Tidak mungkin, kecuali ada cerita-cerita apa? Yang jelas kalau kayak kalau kan agama itu perjuangan masuk surga itu kan tidak gampang, perlu perjuangan, Pak. Ya di dunia itu kan berleha-leha, perlu perjuangan, perlu kesabaran, perlu istiqomah kan itu Pak, kan itu dalam agama. Nah, Rasulullah juga waktu itu belum tahu Pak, ayat-ayat ini belum tahu, bahkan iman juga belum tahu Rasulullah. Ya, jadi Allah secara mendalam juga belum tahu Pak. Ya, Rasul itu sama. Ya, tapi Allah mengajarkan bagaimana itu iman melalui malaikat. Ya, bagaimana kitab Allah. Sehingga setelah tahu iman, ya, kemudian kitab Allah, Al-Quran ini dijadikan cahaya oleh Rasul, dijadikan Allah. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW, ya, Aisyah ditanya, ya, bagaimana arah Rasul? Arah Rasul adalah Al-Quran. Yang intinya, ya kita lihat lagi ayatnya supaya apa yang saya katakan itu bukan mengada-ngada, tapi apa yang terjadi. Ya, surat 42 ayat 6. Jadi Rasul tidak tahu yang namanya iman pada waktu itu. Tidak tahu yang namanya kitab Allah. Surah 42 ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina wa kadzalika Wa
نشاء من عبادنا ولكن جعلناه نورا نهدي من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia pada jalan yang lurus. Sadaqallahu. Ya. Sahabat waktu zaman Rasul itu biasa kalau ada ayat yang kurang paham itu biasa ditanya. Jadi selalu bertanya, bahkan apa maksud ayat tersebut. Seperti tadi surat 41 ayat 30 ya, surat besar ya. Itu Rasulullah, sahabat bertanya Rasul. Saya bacakan ada tafsir ya dari Kemenang berkaitan dengan ayat atau surat Fussilat ayat 30. Bismillah. Dalam hadis Nabi diterangkan bahwa teguh dalam pendirian itu merupakan hal yang sangat diperlukan oleh seorang mukmin. Salah satu hadis, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi meriwayatkan bahwa seorang berkata, "Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku tentang Islam, suatu perintah yang aku tidak menanyakan Nabi kepada orang selain Allah." Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, katakan, "Aku beriman kepada Allah, kemudian teguhkanlah pendirianmu." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Apa yang harus aku jaga?" Saud-saud. Maka Rasulullah mengisyaratkan kepada rijalnya sendiri. Jadi Rasulullah mengisyaratkan ya setelah istiqomah, ya, ucapkan tadi ya Rasulullah atau la ilaha illallah istiqomah. Ya. Kemudian yang harus dilakukan oleh sahabat itu kata Rasul ini sampai beliau ini ya Rasul menjaga lidah. Nah, seorang muslim, seorang yang sudah beriman, kadang-kadang ya suka melanggar larangan Allah urusan lidah. Karena Pak, kita sudah beriman nih, yakin kalau tahu. Kemudian Rasul memberi syarat bahwa yang banyak melanggar itu manusia itu yang sudah beriman lidahnya. Ya, ini kurang sok sadar ketika kita gibah sama muslim atau mencari kesalahan-kesalahan orang, kita sok sadar betul kan? Kurang mengayu mau kesimpulan kita sok sadar. Kita sudah beriman orang, maka ayat tadi orang-orang beriman haram ya. Menguji, mencari kesalahan-kesalahan orang, bahkan ya itu ya, Allah memberikan firman seperti ya, orang yang sudah mati kemudian dimakan bangnya seperti itu Pak. Ini pelanggaran. Makanya hati-hati dengan lidah. Ya, hati-hati dengan lidah. Luar biasa. Yang suka dilanggar itu bertauhid mengetahui tapi masih pengen melanggar. Ya, mesti dilanggar. Ya.
Besi amalan-amalan orang ya habis karena sudah menghibah kepada orang-orang yang sama-sama beriman. Jadi apa ya Pak? Biar kita yakin itu surat yang populer juga ya. Surat Al-Hujurat ya. Surat 49 ayat ke-12 Pak. Sering dilanggar ayat itu lagi. 49 ayat ke-12. Iya, Bismillah minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina kathiran minaz-zann Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtum Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtum Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah dia di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ya, saya bacakan ini dari kitab Mukaffir, kitab yang pakai lama. Ini pernah diriwayatkan ya, pada kami Amirul Mukminin Umar bin Khattab bahwa ia pernah berkata, janganlah sekali-kali kamu mempunyai prasangka terhadap suatu kalimat yang keluar dari lisan saudaramu yang mungkin melainkan hanya kebaikan belaka. Sedangkan kamu masih mempunyai jalan untuk memahaminya dengan pemahaman yang baik. Nah, ini nasihat dari Umar, Pak. Jadi ketika ada saudara kita, siapapun, Pak, ya, kemudian ada kata-kata yang jelek gitu, kan manusia bahkan so kadang-kadang rani pun terpusing apa ya kalimat itu PK kontrol gitu Pak. Tapi apa yang gitu kadang-kadang sok PK kontrol. Dan seorang muslim itu jangan menjas, jangan langsung nanti mempunyai prasangka buruk terhadap orang yang berkata gitu. Mungkin saya di posisinya dalam keadaan berpusing, yang ekonomi agak susah, kan gitu ya. Tapi nasihat Pak bin Rokok itu, ya jangan langsung. Ya. Kemudian ada lagi dari Rasul, Pak. Itu udah biasa ya. Ya, dari Rasul.
Ketika Rasulullah SAW ya dalam hadisnya, Nabi sedang tawaf di Ka'bah, seraya mengucapkan, ya, alangkah harumnya namamu, ya, dan alangkah harumnya baumu. Di terakhir waktu ini saya bacakan ini luar biasa karena saya keluar dari ya, ucapan Rasulullah. Alangkah harumnya namamu, dan alangkah harumnya baumu, dan alangkah besarnya namamu, dan alangkah besarnya kesucianmu. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya kesucian orang itu lebih besar di sisi Allah daripada kesucianmu. Harta dan darahnya jangan sampai dituduh yang bukan-bukan, melainkan hanya baik belaka. Itu nasihat Rasul. Jadi ninggalin orang muslim sama orang beriman baiklah gitu. Itu ayat prasangka berupa. Ketika Adiana yang penting terus makan jengkol, kan tahu banyak. Terus orang alangkah harumnya bau hubungan itu, berarti ada ular langsung kan gitu ya. Mungkin kan bisa saja lupa atau apa, termasuk kadang-kadangnya kan gitu Pak. Pokoknya pikiran ulatnya ketika melihat seorang mukmin itu lebih soleh daripada orang, kata Pak. Jangan merasa ini soleh bedanya, tapi pikiran kita positif ke sama muslim. Ini nasihat luar biasa. Ya itu saja karena pas dibalik warna begini. Ini nasihat Rasulullah. Jadi sebelum kita turun majalah ini, barangkali ada yang bisa menguatkan. Kalau ada pertanyaan, kalau ada kita sama-sama makan. Saya ini tadi mengenai tentang Al-Hujurat ayat 12. Itu terjemahannya adalah sebagai sebagian seperti ini. Wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian, ada kalimat sebagian prasangka itu dosa. Masih sebagian yang dosa, sebagian dari tidak. Ya, sebagian perangkasa itu dosa dan sebagian ini tidak. Memang kita juga harus berhati-hati orang yang belum kenal tentunya, karena orang itu kadang-kadang ya pakai baju iman untuk menipu orang, tentunya betul nggak? Ya kan maksudnya itu ya orang-orang sengaja lah. Jadi laporan kedua bangga maklum, ya. Jadi seperti saudara orang kayak, ya, betul ya Pak? Bukan berarti orang yang baru datang, kemudian ngaku iman, memang apa dia nipu, gitu kan? Bukan bisa berusaha. Karena zaman sekarang kadang-kadang dipergunakan untuk, atau misalkan, ya sama-sama muslim, ya, untuk supaya menjaga, ya, maksiat itu atau keburukan kemugaran yang kita jaga, boleh disebarkan, ya, boleh disebarkan. Misalkan ada seorang muslim, ya, ketika dia katakan sadar, kemudian itu mereka sok, ya, tangan panjang, mereka mati, kan untuk menjaga itu kan harus disebarkan, kenapa? Disebarkan, ya. Contoh, ini kan kasus jasa palsu kan pengasuh pondok. Sampai 50 santri korban itu boleh diberitakan. Jangan sampai yang lain jadi korban. Boleh. Kalau sesama muslim Pak, boleh memberitakan untuk penjaga kemukakan. Ini mah urang. Jangan sekali-kali kena riwayatkan. Bentuk panitum sok lagi sok. Sampah lagi. Berbaik sangka. Betul tak?
kata bagi Allah itu berbaik sangka lah Teh. Kadang-kadang kan tidak semua kalau kondisi iman itu sudah naik terus Pak, ada dulu betul Pak. Kadang-kadang masalah itu di rumah ada urusan ekonomi kan jadi berbuat perkataan lebih datang Allah, betul Pak? Itu maksudnya. Ya, Yes. itu aja Pak. Cekap Pak. Ah. Cekap dan untuk beda kalau ini sama Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.